Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, we are from Group 4 and now we are going to present our material. But before we come to the presentation session, let me introduce myself. My name is Audia Ayuning Tias and I am going to be the moderator and the first speaker. I think that's enough about the introduction. Let's come to the next season. Because I'm the first speaker, I will begin our presentation and here it is. But before going into the material, I will briefly explain importance of the DOM in this presentation. Communication is an important element in organizations because without communication, everything will definitely not go well. It is very likely that there will be a miscommunication with colleagues or superiors, which will have quite a big impact on the individual and the organization. And now I will explain material about communication relations in organizations. An organization is a group of people who work together to achieve a certain goal. Communications is the glue that allows these community groups to collectively carry out their functions well. Organizational communication is a form of message exchange between communication units within an organization. Communication functions to first enables people to exchange information with each other and second helps connect a group of members in the organization. The next material will be explained by my friend. Baik, saya akan melanjutkan pemateri yang selanjutnya yaitu 4 peran pengambilan keputusan. Yang pertama ada entrepreneur atau wirausahawan. Seorang manajer berperan sebagai entrepreneur atau wirausahawan, yaitu bertindak sebagai inisiator, perancang, dan mendorong perubahan dan inovasi. Peran mendorong manajer untuk membuat proyek peningkatan dan bekerja untuk mendelegasikan, memberdayakan, dan mengawasi tim dalam proses pengembangan. Selanjutnya ada disturbance handler atau penanganan gangguan. Seorang manajer berperan sebagai disturbance handler atau penanganan gangguan, mengambil tindakan korektif atau perbaikan ketika organisasi menghadapi kesulitan penting yang tak terduga atau terjadi hambatan yang mengganggu organisasi. Manajer harus mampu mengambil alih kendali apabila terjadi situasi yang luar biasa. Untuk hal tentu membutuhkan ketenangan dan dukungan. Kemudian ada resource allocator atau pengalokasi sumber daya. Pengalokasi sumber daya ini mendistribusikan sumber daya dari semua jenis, termasuk waktu, dana, peralatan, dan sumber daya manusia. Menjelaskan tanggung jawab mengalokasikan dan mengawasi sumber daya keuangan, material, dan personel. Dan yang terakhir ada negosiator atau negosiator. Ini seorang manajer berperan sebagai negosiator atau negosiator, mewakili organisasi dalam negosiasi besar yang mempengaruhi area tanggung jawab manajer. Adalah tugas khusus yang merupakan integral dari para peran juru bicara, figur kepala, dan pengalokasi sumber daya. Hello everyone, I am Alfi Syarina Kodaria. I am as the third speaker. Here I will explain about communication patterns atau pola komunikasi. In general, communication patterns are divided into two. The first, formal communication channel, and the second, informal communication channel. Okay, let's start from the first, formal communication. Komunikasi formal adalah sistem yang dirancang oleh manajemen untuk menentukan siapa seharusnya berbicara kepada siapa, agar pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan struktur dan jabatan. There are 4 types of formal communication in organization.
Yang pertama yaitu ada komunikasi dari atas ke bawah, downward communication. Komunikasi ini terjadi manakala pihak atasan, superior, send a message to the subordinate atau bawahan. Adapun bentuk komunikasi dari atas ke bawah pada umumnya berupa job instructions, job rationale, procedure and practice, feedback, and indoctrination. Lalu ada komunikasi dari bawah ke atas, upward communication. Komunikasi dari bawah ke atas terjadi manakala the subordinate sends a message to the superior. Lalu ada komunikasi horizontal, horizontal communication. Komunikasi horizontal terdiri dari berbagai pesan antar anggota dalam sebuah organisasi dengan kekuasaan yang sama atau seimbang. Lalu yang terakhir yaitu ada komunikasi diagonal. Komunikasi ini dilakukan antara two different levels of organization. Misalnya apabila terjalin komunikasi formal antara manajer produksi dengan bagian akuntansi. Lalu yang kedua yaitu ada informal communication. Komunikasi informal adalah pola interaksi yang didasarkan pada pertemanan, kedekatan antar karyawan, dan saling berbagi dalam hal minat, karir, dan masalah pribadi. Informal communication in an organization has several functions. Ada conforming, yaitu beberapa komunikasi informal mengkonfirmasi beberapa pesan formal. Expanding, yaitu komunikasi informal dapat menjembatani kesenjangan yang terjadi akibat pesan-pesan formal yang tidak jelas. Expediting, yaitu komunikasi yang bertujuan untuk melancarkan komunikasi. Komunikasi informal seringkali dapat mengirimkan pesan lebih cepat daripada saluran formal. Lalu ada contradicting, yaitu terkadang komunikasi informal berlawanan dengan pesan-pesan yang bersifat resmi. Lalu ada circumventing, yaitu pemangkasan. Beberapa kontak informal terkadang dapat membantu memotong jalur resmi yang tidak perlu dan menghabiskan banyak waktu. Lalu yang terakhir, the last, supplementing. Komunikasi informal dapat membuat sebuah pekerjaan dapat dikerjakan secara lebih baik dibandingkan dengan komunikasi formal. Baik, hello everyone. Introduce myself. My name is Dina Alkhairina. Here, I will explain how to manage communication. Bagaimana cara menangani pesan-pesan yang bersifat secara rutin dalam organisasi besar pada umumnya. Jumlah pesan tertulis lebih banyak dibandingkan organisasi kecil, tetapi semua perusahaan memutuskan perhatiannya pada bagaimana memaksimumkan benefit dan meminimumkan biaya dari kegiatan komunikasi. Supaya dapat memaksimumkan manfaat dan meminimumkan biaya, seorang manajer perlu memperhatikan berbagai hal. Yang pertama yaitu reducing the number of message atau mengurangi jumlah pesan. Dalam suatu organisasi mungkin terdapat jumlah surat yang berlebihan dan juga banyak pertemuan atau rapat yang sia-sia, membuang waktu dengan percuma dan tiada hasil yang berarti. Oleh karena itu, seorang manajer harus mampu menentukan skala prioritas pesan. Yang kedua yaitu clear instruction atau instruksi yang jelas. Seorang manajer dalam organisasi harus memahami kebutuhan dan tujuan organisasi secara keseluruhan, sehingga manajer mampu memberikan instruksi yang dipahami. Yang ketiga yaitu delegate responsibility, mendelegasikan tanggung jawab. Tujuan organisasi bisa tercapai bila manajer mempunyai sebuah kepercayaan bahwa orang lain dapat menyelesaikan sebuah pekerjaan yang dibebankan kepada mereka. Manajer harus bisa mendelegasikan pekerjaan komunikasi kepada bawahannya, sehingga pesan yang sampai kepada manajer dapat terdistribusi kepada bawahannya. Yang keempat yaitu train officer, melatih petugas. Organisasi dianjurkan untuk memberikan pelatihan bagi komunikator sehingga tidak semua pesan harus melalui manajer. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. First of all, introduce, my name is Safia Turskia, you can call me Vida. Sini saya akan menuliskan cara mengelola komunikasi, penanganan krisis komunikasi. Krisis diartikan sebagai situasi yang tak terduga. Komunikasi krisis adalah komunikasi yang diberikan sebagai respon dari situasi tersebut. Kesalahan dalam memberikan respon pada situasi krisis dapat mempengaruhi reputasi organisasi dan perusahaan.
sehingga diperlukan orang yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan krisis yang dihadapi. Apabila terjadi krisis komunikasi, ada beberapa hal yang dapat dilakukan manajer, yaitu 1. Siapkan tim yang terampil. 2. Usahakan manajemen puncak segera bertindak pada saat krisis terjadi. 3. Ciptakan sebuah pusat informasi sebagai representasi perusahaan dilengkapi dengan berbagai peralatan elektronik komunikasi. 4. Ceritakan suatu kejadian secara menyeluruh, terbuka, dan jujur. Dan terakhir, tunjukkan keseriusan perusahaan melalui tindakan nyata. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Rico Alvarosi, NPM 721213183. Here I will continue the material about meningkatkan keterampilan komunikasi dalam organisasi. Komunikasi yang efektif adalah kunci kesuksesan dalam sebuah organisasi. Berikut adalah beberapa keterampilan khusus yang diperlukan dalam komunikasi bisnis dalam organisasi, yakni membaca yang efektif, melibatkan kemampuan memahami dan menganalisis informasi dengan cepat dan akurat. Berikutnya mendengarkan secara aktif sangat penting untuk memahami pesan yang disampaikan oleh rekan kerja atau atasannya. Berikutnya membuat percakapannya menarik. Mampu membuat percakapan menjadi menarik dan interaktif adalah keterampilan penting untuk membangun hubungan baik dalam organisasi. Selanjutnya melakukan wawancara atau konferensi. Wawancara dan konferensi memerlukan persiapan yang matang dan kemampuan komunikasi yang jelas dan terstruktur. Selanjutnya berdiskusi dengan kelompok-kelompok kecil. Diskusi kelompok memerlukan kemampuan untuk mendengarkan, berbicara, dan berkolaborasi secara efektif. Selanjutnya berpidato dan presentasi. Berpidato dan presentasi memerlukan kemampuan untuk menyampaikan informasi secara jelas dan meyakinkan di depan audiens. Yang terakhir menulis surat, memo, dan laporan. Menulis dengan jelas dan efektif sangat penting untuk komunikasi tertulis dalam organisasi. Next is a question and answer session for friends who want to ask questions. Please comment in the comments column. Thank you all for your time and attention. We hope the information we have shared can inspire and benefit you. See you at the next opportunity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.